Mungkin beberapa teman-teman juga di media sosial kan pasti udah mendengar ya dan melihat dari videonya, mungkin dari Coach Justin, dari teman-teman yang lain soal kedepannya Expo ini pingin mendesain ulang jersey timnas dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalau langkah konkretnya itu Mas Haddad, in the short term, medium, dan mungkin juga long term, itu apa yang udah disiapkan nih untuk comebacknya itu tadi? Ya, pastinya kita akan berkomunikasi sama pihak PSSI untuk terus berupaya mengikut sertakan komunitas dan juga stakeholder sepak bola. Rencananya juga kan tadi tanggal 19 April ada ulang tahun PSSI gitu ya. Kita mungkin bikin halal bihalal di mana kita ngajak kumpul teman-teman nggak cuma media tapi juga fans bola, pengamat, mungkin kritikus jersey, apapun yang terkait terkait stakeholder sepak bola. Kita mau ajak duduk bareng, FGD bareng. Tapi dari saya udah bilang ke Pak Marsal juga akhir bulan ini harus sudah beres secara konsep dan lain-lain. Ya telat-telatnya paling tengah Mei kita akan wrap buat di launching nanti di tanggal awal Agustus gitu. Jadi prosesnya nanti kita rangkum dulu nih semuanya, masukan dan lain-lain ya bareng sama PSSI tentunya. Jadi setelah itu nanti kita mempersiapkan buat dipakai di tanggal 2 di FIFA Matchday di bulan September. Ya. Which is kalau kita berhasil lolos adalah putaran ketiga ya, untuk pertama kalinya. History in the making ya. Yes. Mas Marsal dari PSSI pasti kan memantau nih segala kegaduhan di media sosial. Tapi Mas Marsal juga menjelaskan bahwa dalam kerjasama dengan Erigo ini kan seperti yang dua pasangan baru merit nih ya. Jadi kan pasti konstruktif membangun, konstruktif. Nah itu dari sisi PSSI gimana Mas? Mungkin yang menarik nih perlu kita cerita juga bahwa penunjukan Erigo yang kemudian jadi Expo itu melalui proses panjang. Ya, proses panjang itu berlangsung tahun lalu 2023 di pertengahan tahun kita pertama kalinya kalau dicek di 2009 waktu brand N itu terpilih itu tidak melalui tender terbuka. Waktu 2020 brand M itu tidak terpilih juga tidak melalui tender terbuka. Silakan dicek. Bahkan ada yang nyalip. Nyalipnya bukan, saya nggak bisa komentar. Karena pada saat itu kebetulan saya juga resign dari federasi gitu, dan ternyata disalip. Nah jadi buat teman-teman tahu ya, jadi kita bisa berimbang sedikit, tahu historicalnya seperti apa. Waktu kedua brand itu, brand internasional N itu dan brand lokal M itu terpilih, itu tidak melalui proses tender terbuka. Ya, nah, Erigo ini ikut dalam proses terbuka. Terbuka apa sih? Kita announce ke sosial media bahwa semuanya silakan yang berminat mau ikut. That's why kita gather ada 20-an peserta. Bisa dilihat siapa aja yang ikutan. Saya juga bingung kenapa yang ikutan bukan brand, nggak ada brand internasional. Ya nggak tahu, padahal kita nggak pernah membatasi. Tapi 20 itu lokal basically. Nah, terpilihnya kenapa? Ada 3 kriteria. Ya, PSSI memilih kita bagian dari leadership yang sekarang ada dengan Pak Erik. Kita mau transformasi nih, ya bagian dari agendanya yang dicanangkan juga oleh FIFA, AFC adalah good governance. PSSI ini mau bawa itu good governance. Caranya apa? Ya tender terbuka good governance. Nggak bisa tender tertutup, nggak bisa. Ujuk-ujuk terpilih, gitu kayak yang sebelumnya. Nggak bisa. Kita buka. Nah itu part dari transformasi good governance kita. Nah kita mau tunjukkan ke media, ke masyarakat. Karena timnas ini brand negara, bukan brand saya, bukan brand mas, brand negara. Ya, yang punya negara, masyarakat. 82% yang fans sepak bola di Indonesia fans timnas. Ada prosesnya berjalan, ada 3 kriteria. Yang pertama credential, so kita cek credentialnya, apa track recordnya. Kedua, kita cek capability-nya, artinya production, distribusi, dan kemampuan marketing. Nah, konteksnya Erigo, saya rasa nggak usah diraguin kali ya. Nah, mungkin masyarakat lebih tahu dibanding saya gitu. Ketiga, ya kita cek juga komersial offer-nya, berapa nilai komersialnya. Nah, komersial offer ini juga pertama kalinya lagi kita minta ke semua peserta tender. 3 hal ya. 1, ada sponsorship fee, jadi nilai sponsorship. Jadi Erigo ini klien kami ya,
Ya. bukan sebaliknya ya. Mereka tuh membayar loh ke PSSI, dan tender ini bukan PSSI yang ngebayar, salah besar gitu. Ini PSSI dibayar loh, sponsorship fee. Yang kedua adalah product supply. Product supply itu produk yang digunakan oleh pemain, ofisial, wasit, karyawan, pengurus. Buat informasi juga Mas Firsi, total di kebutuhan pakaian kami itu ada kurang lebih 376 jenis dan hampir 3.000 quantity Per tahun. per tahun. Per tahun. So can you imagine? So whoever 3.000 ya 3.000-an. Jadi kalau siapapun suppliernya dia kira-kira aja harus memenuhi itu. Nah, jadi itu juga kita nilai. Nah, akhirnya pemenangnya Erigo ya karena dari sisi yang tadi ya, nomor 1 kredensial, kedua capability produksi, distribusi, marketing, dan ketiga commercial offer, mereka skornya paling tinggi. Sesimpel itu. Skornya paling tinggi. Jadi ada banyak penilai juga ya, Mas Banyak. Marcel bilang kan bukan 1-2 orang aja Ya. tapi terbuka. Ya, panelnya juga kita undang biar netral, nggak hanya kami marketing, komersial, tapi kami undang juga timnasnya, kami undang juga procurement-nya. Ya sama deh, kayak corporate lainnya melakukan tender gimana? Kan nggak mungkin usernya aja, takutnya berat sebelah. Panggil juga procurement, panggil juga timnasnya, karena timnas ini yang meladeni keperluan timnas sehari-hari, kayak sekarang kita lagi di Qatar, Kitman dan lain-lain. Nah kurang lebih gitu Mas Firsi. Jadi perlu tahu dulu nih, ada proses tender yang berlangsung sebelumnya gitu. Oke. Nah, kemudian kan Mas Firsi akan tanya, kan Erigo yang menang tadi, Itu bukan Airspo. pertanyaan banyak. Oh oke. Iya. Kalau gitu nanti aja sejauh itu. Iya. Langsung aja, Langsung langsung aja. iya. Kan Erigo yang menang. Iya. Tadi Mas Marcel bilang kan kredensialnya dicek Erigo. Ya betul. Kalau teman-teman lihat, Mas Firsi lihat, jadi salah satu syarat kita adalah setiap 20-an peserta tender tadi, dia harus kasih kita akte, kopi akte. So kalau kamu company gitu ya, saya bisa tahu kamu nih, oh bener apa enggak, saya bisa cek ke Kemenkumham, bener ya? Ya soalnya kita butuh kopi akte. Di kopi akte itu termasuk Erigo menyertakan kopi aktenya. Siapa pemilik sahamnya? Di akte kan ada ya? Dan yang kami baca, kepemilikan sahamnya mayoritas masih Mas Sadat. Mayoritas ya? Oke. Kemudian setelah Erigo betul terpilih, diumumkan juga terpilih lewat media, Mas Sadat bilang ke saya, Pak bisa nggak saya pakai brandnya Airspo deh, bukan Erigo. Oh, nggak apa-apa, karena Airspo ini kan pemiliknya dia juga. Secara major shareholder, si Airspo ini pemiliknya dia. Dia buktikan dengan apa? Dibuktikan saya bilang ke dia, ya udah Mas Sadat harus kirim surat ya, menunjukkan bahwa dari Erigo menunjuk Airspo untuk menjalankan hasil tender ini. Ini bukan yang baru. Jadi saya ambil contoh. Baru-baru aja kami juga melaksanakan di PSSI tender hak siar dengan nilai terbesar sepanjang tahun. Diumumkan juga oleh Pak Ketum, Pak Erik di sosial medianya. 75 miliar nilai tahun ini. Sayang Kompas nggak ikutan. Ya gimana ya? Tapi itu terbuka ya. Nah, kemudian sama pemenangnya adalah SCM atau yang kita kenal MTech Group. Kemudian salah satu manajemennya telepon saya, Mas, boleh nggak di kontrak kita pakainya ptvideo.com? Oh, for sure. Betul nggak? Apa bedanya? Karena kita tahu, yang kita lihat the company atau the man behind kan, bukan masalah brandnya apa. Nah, jadi saya jujur agak bingung Mas Firsi. Semoga dari sesi Mas Firsi ini pada bisa dapat informasi yang jelas, karena apa yang diperdebatkan itu it doesn't really make sense gitu. Erigo, Airspo, iya, dua-duanya pemiliknya Sadat. Dan Erigo Masih ada sampai sekarang. dan kedua-duanya major shareholder-nya Sadat, dan mereka memberikan surat tertulis. Ya sama kayak tadi saya beri contoh, MTech menunjuk atau Kompas Group, Gramedia menunjuk PT Grid gitu untuk menjalankan. Bedanya apa gitu? Tetap Kompas. Ya kurang lebih menjawab gitu kali. Soalnya ada kabar liarnya mengatakan bahwa Mas Sadat sudah keluar dari Erigo, Nah. terus kemudian mendirikan Airspo, itu penjelasannya. Ya pastilah. Saya tetap menjaga dan mengawal. Kalau dibilang ya Sadat, saya sarjana ekonomi nggak selesai kan kuliahnya. Jadi bukan SE saya sarjana Erigo. Sarjana Erigo. Nah itu tuh kayak berkali-kali ya orang melihat Sadat, dilihat Erigo. Sekarang nambah lagi jadi lihat Airspo kan. It's part of my my passions lah gitu kan. Saya pengen dalam namanya ya masih muda gitu ya, masih pengen berkarya gitu. Pastinya pengen memberikan sesuatu yang baru juga, nyawa baru lah gitu ibaratnya.
Dan pengalaman 13 tahun di Erigo kan juga cukup luar biasa besar gitu. Banyak juga orang yang bertanya gitu, nih kok nggak pernah ada, kok ininya beda segala macam dan lain-lain gitu. Semuanya bertanya seperti itu. Ya udah, daripada ini saya juga udah berkomunikasi karena pada saat ini kan juga Erigo juga sudah ada CEO-nya. Boleh nanti kalau emang itu diundang, namanya Pak Sandi Permadi, udah welcome, sangat welcome. Kita sangat solid di dalam gitu ya, tidak ada gimana-gimana. It's part of strategi aja gitu, karena Pak Sandi ini saat ini adalah CEO-nya Erigo. Dia sebelumnya juga profesional, sebelumnya banker gitu, investment banker gitu ya, pernah di Bluebird, pernah di GD, CFO-nya GD, ini sangat kredibel lah gitu. Jadi ya saya menemukan aja orang yang rasanya tepat ya buat running this company. Dan ya saya ngelihat ada passion baru juga gitu, dimana ya dengan dari lifestyle ke sport. Iya, karena itu beda kan. Jadi orang baik, kenapa nggak dijual di Erigo aja? Nah, setelah diumumin menang, saya berdiskusi dan berpikir panjang kalau rasa-rasanya brand ini mungkin kita segmennya lebih sedikit berbeda gitu. Tapi ya buat menghindari polemik-polemik yang ada di sini, udah nanti mungkin produk-produk Erspo akan tersedia di toko Erigo atau mungkin di toko-toko di online-nya Erigo. Ini to clarify, kalau nggak ada something yang ya tetap gitu. Maksudnya saya akan tetap mencoba membesarkan Erigo. Ke depan juga pengen membesarkan lebih jauh lagi Erspo-nya. Makanya ya niatan itu sudah saya sampaikan gitu ya. Ya mungkin karena beberapa minggu ini kan sangat hangat, jadi ya kemana-mana gitu. Iya, dan pertanyaan-pertanyaan netizen kan juga pasti akan mengarah ke siapa yang di belakang Erspo selain Mas Sada. Mungkin iya, jadi ya pastilah dalam perjalanan bisnis ya. Namanya bisnis kan pasti butuh capital, butuh modal kerja, butuh experience, dan butuh ya masukan-masukan lah gitu. Dan kita mencari orang ya, kita tahu Om Deddy ada gitu ya, Mas Corbusier. Kita juga ada investor yang lain juga gitu, yang ya karena kita perusahaan private kan, kita juga nggak bisa kasih lihat di mana ya, termasuk salah satunya Rangga. Ya Rangga teman baik, kita ngobrol banyak sama Rangga, dan Rangga pun masuk sebenarnya, kalau boleh saya klarifikasi ya, masuknya juga setelah proses tender itu berjalan. Dan bisa dicek juga sekarang, maksudnya PT yang ada itu timeline-nya gitu. Jadi ya setelah saya kan ini proses kan dari bulan Oktober kalau nggak salah di announce, awal tahun saya mulai ngobrol ya, ibaratnya it's part of my ini aja, caranya aja yang ya kebetulan kita ngobrol sama Rangga cocok, dan saya udah kenal lama sama Rangga. Saya lihat juga perusahaan-perusahaan yang pernah ada Rangganya gitu, yang saya rasa ya apa salahnya gitu ya, seperti saya mencari investor buat Erigo juga gitu, sama seperti saya mencari investor buat shareholders di Erspo juga. Jadi bukan karena keberadaan sosok itu yang membuat Erspo menang tender, tapi itu dia datang setelah tender dimenangkan kan. Nah mungkin kalau masalah menang atau nggak menang mungkin nah, kan. mungkin, tapi kalau masalah Rangga, sudah pasti Rangga itu masuk setelah proses itu berjalan. Bisa dicek dimanapun. Bisa dicek ya, bisa ditanggungjawabkan juga. Bisa bertanggung Iya. jawab. Nah, cuman nambahin Sadat ya, kan di sosial media tuh dibilangnya adalah Erigo ini ganti nama ke Erspo gara-gara ada Rangga. Iya. Ya itu dari, ya saya nggak tahu, mungkin dia agak kena mimpi apa gitu, karena ya tadi selain timeline-nya beda, dan yang kedua gitu ya, kalau ada berbagai tuduhan versi ya jujur ke bos saya gitu ya, ke ketum kita, kalau niat jahat mungkin dia akan gampang kasih nomine kali. Itu common di perusahaan, nomine aja, ngapain put namanya Ranggas, iya kan, what a stupid ini gitu. Nah cuman yang orang nggak tahu, mungkin si Sadat ini memang punya track record hubungan lama sama Ranggas, dan nggak cuma sama Ranggas kan, artinya ada lain, sama yang lain-lain ya, jadi agak mixed up lah, di rangkai-rangkai jadi bunga gitu. Iya, jadi orang ngambil kesimpulan sendiri berdasarkan informasi setengah-setengah diambil. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.